Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Nur Jazana Fakihah dari jurusan IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universiti Sultan Toha Saifuddin Jambi. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah cerita dongeng menjelang tidur dari Jambi yang berjudul Legenda Putri Kesumba. Alkisah, pada masa lampau di Jambi, hiduplah sepasang suami isteri yang belum dikaruniai anak. Perkahwinan mereka yang telah berlangsung cukup lama belum juga mendapat tanda-tanda akan hadirnya seorang anak. Meski demikian, pasangan suami isteri itu enggak mau berputus asa. Mereka terus berupaya dan berdoa. Pada suatu malam, pasangan suami isteri itu mengalami mimpi yang sama. Mereka bermimpi didatangi seorang kakek yang tak mereka kenal. Bila kalian ingin memiliki anak, carilah rebung yang dililit ulas sawah, kata si kakek. Masaklah rebung itu dan makanlah. Nescaya apa yang kalian dambakan akan segera terwujud, tambahnya lagi. Setelah berkata demikian, si kakek itu pun pergi. Pada keesokan harinya, pasangan suami isteri itu saling menceritakan mimpinya masing-masing. Mereka merasa aneh. Mengapa bisa mengalami mimpi yang sama? Mereka fikir pastilah ini petanda baik. Mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk si kakek. Ketika hari mulai terang, berangkatlah mereka menuju ke pinggir hutan yang banyak ditumbuhi pohon bambu. Rebung merupakan tunas bambu yang masih muda dan biasa dijadikan sayur sebagai pelengkap nasi. Begitu sampai, mereka segera mengamati satu persatu rebung yang ada sambil berjalan mendunduk. Mereka terus mencari rebung yang dililit ulas sawah. Tak beberapa lama kemudian, pasangan suami isteri itu menemukan seekor ulas sawah yang sedang melilitkan tubuhnya pada serumpun rebung. Hati mereka melonjak kegirangan kerana menemukan apa yang dicari. Sebaiknya kita bicara saja pada ulas sawah ini, apa tujuan kita ke sini, kata sang suami pada istrinya. Sang isteri mengangguk setuju. Sang suami segera menceritakan mimpinya kepada ulas sawah. Tak disangka, ulas sawah itu ternyata bisa bicara layaknya seorang manusia. Bila kau membutuhkan rebung itu, ambillah, kata ulas sawah. Tapi, aku ingin membuat perjanjian dahulu denganmu, tambah si ulas sawah sambil mulai meregangkan lilitannya pada rebung. Perjanjian apa yang kau maksud? Tanya sang suami penasaran. Ulas sawah itu mulai merayap mendekatinya. Aku ingin kau berjanji untuk menyerahkan anakmu padaku jika ia perempuan. Jika anakmu laki-laki, maka kau berhak memilikinya, kata ulas sawah itu sambil mengangkat kepalanya menatap sang suami. Sepasang suami isteri itu terkejut mendengar apa yang dikatakan ulas sawah. Mereka tidak menyangka ulas sawah itu mengajukan syarat yang sungguh berat. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya sang suami menyetujui kesepakatan yang diajukan ulas sawah. Baiklah, kami akan menyerahkan anak kami padamu jika ia perempuan, kata sang suami. Kami akan menyerahkannya ketika ia berumur 7 tahun, tambahnya sambil menatap ulas sawah. Meski terasa sangat berat, keinginan memiliki anak yang begitu kuat membuatnya memutuskan untuk setuju. Sang isteri pun tak punya pilihan. Ia sependapat dengan suaminya. Pulanglah mereka membawa rebung seperti yang dimaksud si kakek. Begitu tiba di rumah, sang isteri langsung memasaknya dan menyantapnya bersama sang suami. Waktu terus berjalan, hari berlalu. Pada suatu pagi, sang isteri merasakan ada perubahan pada dirinya. Ia mulai mengandung. Tak terasa, tibalah saatnya sang isteri melahirkan jabang bayi. Kegembiraan mereka akan kehadiran anak yang ditunggu-tunggu mendatangkan kebahagiaan dan kesedihan sekaligus. Bayi perempuan itu diberi nama Putri Kesumba
ia tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang sangat lucu dan menggemaskan. Ayah dan ibunya resah kerana kini Puteri Kesumba telah berumur 7 tahun. Tibalah saatnya anak itu diserahkan kepada ular sawah. Kerana tak sanggup memenuhi janjinya, sepasang suami isteri itu bermaksud mengingkarinya. Mereka mengurung Puteri Kesumba di dalam rumah dan tak pernah ditinggalkan seorang diri. Mereka takut sekali jika ular sawah datang dan membawa pergi puteri yang sangat mereka cintai. Pada suatu ketika, sang suami hendak pergi berlayar meninggalkan pulau. Sebelum berangkat, sang suami berpesan pada isterinya agar tidak membawa Puteri Kesumba keluar rumah walau sekejap. Jagalah puteri baik-baik, jangan sampai ular sawah itu punya kesempatan untuk mengambilnya, kata sang suami dengan nada khawatir. Sang suami sebenarnya enggan meninggalkan isteri dan anaknya. Namun, apakan daya, ia harus mencari nafkah. Beberapa hari setelah kepergian suaminya, sang isteri membawa Puteri Kesumba mandi ke sungai. Sang isteri lupa akan pesan suaminya. Ketika keduanya tengah asyik bermain air sungai, datang ular sawah dan mengangkat Puteri Kesumba pergi. "Tolong bu, tolong!" teriak Puteri Kesumba panik. Sang ibu tak kalah paniknya. Ia segera menjerit-jerit meminta tolong. Namun sayang, tak ada seorang pun di dekat mereka. Ular sawah membawa Puteri Kesumba ke sebuah tebing yang menjorok ke laut. Puteri Kesumba tak dapat berbuat apa-apa. Gadis kecil itu hanya duduk menangis sambil menatap perahu-perahu nelayan yang lalu lalang di bawah tebing. Ingin sekali ia berteriak minta tolong, namun bayangan dimakan ular sawah membuatnya mengurung niatnya. Ia hanya bisa berharap ayahnya lewat di situ dan menolongnya. Sehari-hari, Puteri makan buah-buahan yang dibawakan ular sawah untuknya. Suatu hari, ular sawah datang menghampiri Puteri Kesumba dan bertanya, "Sebesar apakah hatimu, gadis kecil?" "Sebesar jeruk," jawab Puteri Kesumba sambil menahan tangis. Beberapa hari kemudian lagi, ular sawah itu datang lagi dan bertanya, "Sebesar apa hatimu sekarang, gadis kecil?" tanyanya. "Sebesar mangga," jawab Puteri Kesumba. Ia berharap ular sawah itu segera pergi meninggalkannya. Ia sungguh ketakutan dengan ular itu. Beberapa hari kemudian, ular sawah itu datang kembali. "Hai gadis kecil, sudah sebesar apa hatimu sekarang?" tanya ular sawah dengan suara keras. Puteri Kesumba kembali menangis ketakutan. "Sebesar kelapa," jawabnya di tengah isak tangisnya. Ular sawah gembira sekali mendengar jawapan Puteri Kesumba. Sudah saatnya berpesta nanti malam. Ha, ha, ha. Pikirnya senang. Ular sawah berniat menggunakan 10 ekor ular temannya untuk beramai-ramai menyantap Puteri Kesumba. Melihat ular sawah yang menyeringai ke arahnya, Puteri Kesumba menangis semakin keras. Ia tahu kalau tak lama lagi, dirinya akan disantap ular sawah. Hari mulai senja. Ketika Puteri Kesumba melihat sebuah perahu yang berada tak jauh dari tebing. Puteri Kesumba berteriak sekerasnya, "Ayah! Ayah, tolong puteri!" teriaknya berkali-kali. Sang ayah terkejut mendengar suara anak perempuan yang berteriak minta tolong. Setelah memperhatikan sekeliling, sang ayah langsung menemukan tempat anaknya berada. Sang ayah terkejut bahawa itu adalah anaknya. Tak mahu membuang waktu, ia langsung mendayung ke bawah tebing untuk menjemput anaknya. "Melompatlah kau ke sini, nak," teriak sang ayah. "Ayah akan menangkapmu," tambahnya dengan suara tergesa-gesa. Meski takut, Puteri Kesumba menurut perintah ayahnya. Ia segera melompat dari atas tebing yang rupanya tak terlalu tinggi. Dalam masa sekejap, ia merasakan tubuhnya telah sampai dalam gendongan ayahnya. Ular sawah yang baru datang bersama ke-10 temannya sangat terkejut melihat Puteri Kesumba tak ada di tempatnya. Setelah mencari-cari,
matanya menangkap sebuah perahu nelayan berisi seorang laki-laki dan seorang anak kecil di kejauhan. "Ah! Santap aku lepas!" teriaknya marah. Ia tahu bahawa anak kecil dalam perahu itu adalah Puteri Kesumba yang telah diselamatkan oleh ayahnya. Kesepuluh teman ular sawah marah besar. Mereka merasa ditipu. Bayangan lazatnya menyantap daging manusia membuat mereka semakin murka. Sekesepuluh ekor ular yang tengah kelaparan itu akhirnya menyerang si ular sawah. Mereka mengoyak tubuhnya dan menyantap dagingnya bersama-sama. Kini, Puteri Kesumba telah kembali ke rumah dengan selamat. Sejak matinya ular sawah, Puteri Kesumba hidup dalam kegirangan bersama ayah dan ibunya. Ketakutan akan kejaran si ular sawah telah sina selamanya. Pesan moral dari cerita Puteri Kesumba ini adalah, jangan berjanji jika kamu tidak yakin bisa menepati. Saat berhadapan dengan masalah, jangan panik. Bertindaklah tenang dan berfikir untuk mencari solusi terbaik. Demikian itu cerita dari saya. Terima kasih.